Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan mohon maaf sebelumnya kalau suaranya terdengar mindeng gitu, karena memang lagi pilek gitu ya. Dan kali ini ada cerita datang dari dari Mas Rizal di Semarang. Mas Rizal menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sewaktu dia masih tinggal di daerah Batang. Nah, sekarang Mas Rizal udah hidup di Semarang. Sebelumnya, aslinya itu orang Batang, Jawa Tengah. Nah, jadi kemungkinan di tahun 2000 sekian, Mas Rizal itu tidak terlalu ingat. Dia belum menikah, pernah dekat dengan seorang perempuan namanya Mbak Tina. Nah, deket begitu kan, Mas Rizal kan memang tinggalnya itu di Batang ya. Sekarang keluarganya, orang tua semuanya itu udah pindah ke Semarang. Rumah yang di Batang itu udah dijual. Nah, sewaktu masih di Batang ini, kenalah sama Mbak Tina ini. Mbak Tina itu juga sama-sama orang Batang. Mereka dekat, mereka berpacaran kurang lebih udah sekitar 1 tahun. Dan pada suatu hari Mbak Tina itu dapat undangan pengantin gitu ya. Ada salah satu temannya yang sudah menikah, dan waktu itu ya tentu saja siapa lagi nanti yang bakal nganterin, Mas Rizal lah yang diminta buat nganterin ke sana. Bilang, "Zal, aku mau ada undangan, nanti anterin ya," katanya. Oh iya, Mas Rizal pun tentu saja dengan senang hati. Acaranya sendiri itu bukan malam minggu atau malam apa, melainkan malam Sabtu. Malam Sabtu acara hajatan sendiri itu di rumah, di daerah perkampungan gitu ya. Jadi bukan di acara gedung atau apa, tapi memang di rumah yang bersangkutan di situ. Singkat cerita, hari H pun tiba dan Mas Rizal pun sesuai dengan yang diminta gitu ya. Sekitar jam 8 malam itu udah datang ke tempatnya Mbak Tina. Memang kondangannya tuh agak sedikit malam biar rame, janjian sama teman-teman yang lain ya, antara jam 8 sampai jam 9 malam lah segitu. Mas Rizal datang ke sana, Mbak Tina itu belum siap. Biasa lah ya. Perempuan itu kalau dandan kan lama. Nah ya sudah, enggak apa-apa, Mas Rizal pun gak keberatan. Ditungguin lah di sana sampai akhirnya ya mungkin kurang lebih sekitar setengah 9 itu Mbak Tina baru siap. Ya wis, enggak apa-apa gitu kan, namanya juga lagi cinta. Udah, dandanannya keren dan ya nggak malu-maluin lah kata Mas Rizal. Ya emang cantik gitu ya Mbak Tina. Akhirnya berangkatlah ke tempat kondangan tersebut. Naik sepeda motor berboncengan. Jarak yang ditempuh itu lumayan jauh, tapi Mas Rizal tidak bisa memperkirakan berapa kilometer. Cuman ya hitungan menit gitu ya. Kalau di menit mungkin antara 15 sampai 20 menit. Itu pun daerahnya tuh daerah pinggiran, daerah perkampungan yang lewatin jalanan sepi, jalanan yang masih lumayan cukup kasar, kanan kirinya itu masih ada persawahan gitu ya. Ada sawah tebu yang nggak terlalu luas juga waktu itu. Sekarang sih kalau kata Mas Rizal daerah situ udah mulai rame, udah nggak ada yang namanya sawah tebu kayak gitu, nggak ada, paling sawah-sawah padi seperti biasa. Lewatlah ke sana biasa aja gitu ya, nggak ada firasat apapun, yang ada itu seneng. Aku yang nganterin Tina kondangan, nanti ketemu sama teman-temannya, bla 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 begitu ya. Singkat cerita, tibalah di acara kondangan tersebut. Nah, tiba di sana ketemu sama teman-temannya, rame gitu ya. Mas Rizal pun membaur seperti yang lainnya. Dan singkat cerita lagi, sekitar awalnya itu rencananya jam 9 pulang gitu ya, jam 9 pulang. Tapi ya karena keasikan ngobrol, ditambah lagi ada beberapa teman yang baru datang, akhirnya jadi extend, memanjang lagi, baru sekitar setengah 10 itu mereka mau pulang. Karena apa? Itu pun ada pemicunya. Tiba-tiba ada suara geledek kayak gitu ya, sama ada suara petir-petir semacam itu. Ada suara geledek, udah pulang yuk. Beberapa teman yang lain pun berpikiran sama, ya udah kita pulang, nanti takutnya kemalaman, nanti takutnya kehujanan atau apa. Udah, pulanglah mereka, pamitlah Mas Rizal sama si Mbak Tina. Saat pulang, ini yang pengantin perempuan
Itu sebelumnya kan ngobrol sama Mbak Tina. Tin, aku nggak enak badan banget sebenarnya. Aku itu lagi sakit, gitu, kata si pengantin perempuannya. Ya sudah, namanya pengantinan begini ya pasti capek lah gitu. Ya udah, nanti istirahat aja yang banyak, cepat sembuh, nikmatin momen-momen bahagia ini, kata si Mbak Tina. Iya, makasih ya Tin udah datang ke sini, bla 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 bla. Sampai akhirnya selesailah obrolan tersebut. Saat Mbak Tina mau pulang, ini kan datang ke sana lagi pamitan, salaman gitu ya. Mas Rizal juga ke situ. Nah, si pengantin perempuan itu bilang sama Mbak Tina, Tin, hati-hati ya pulangnya, ndak usah mampir-mampir, kata si pengantin perempuan tadi. Si Mbak Tinanya nanggepinnya tuh guyon gitu. Yuk mampir kemana? Katanya begitu. Ya pokoknya jangan mampir-mampir. Nah, udah. Akhirnya permisi kan pulang mereka. Si Mbak Tina itu ngomong sama Mas Rizal, Mas, tadi si Yanti gitu ya, pengantin perempuan ya, si Yanti itu bilang sama aku, Mas, bilang apa? Hati-hati pulangnya, jangan mampir-mampir gitu. Emang kita mau mampir kemana? Ya, manggilnya bukan Mas ya, manggilnya nama doang, Zal gitu. Emang kita mau mampir kemana ya, Zal? Ya nggak tahu. Emang kamu mau mampir di mana? Kata si Mas Rizal. Ya nggak di mana-mana gitu ya. Ya udah langsung pulang, kata si Mas Rizal. Ini kan udah malam, udah enak nanti sama bapakmu. Iya. Pulanglah mereka, pulangnya pun agak sedikit santai, nggak terlalu buru-buru ya. Target itu kurang lebih ya jam 10 itu udah sampai rumah. Tapi di luar dugaan, memang bener ya, Mas Rizal sendiri awalnya masih lama lah, semoga kekejar, nggak sampai kena hujan di jalan. Tapi lagi jalan, lagi enak-enaknya itu di daerah sepi itu tadi ya, tiba-tiba brus turun hujan, langsung lebat banget gitu. Akhirnya apa, Mbak Tina, Jal, minggir dulu. Akhirnya mereka pun minggir nyari tempat. Nah, di situ ada sebuah gudang. Entah itu gudang atau entah itu toko, tapi halamannya itu lumayan cukup luas. Agak masuk ke belakang sana, ada pagarnya, tapi pintu pagar itu sepertinya belum dipasang atau memang udah rusak atau gimana. Jadi orang bisa masuk ke dalam situ ya. Karena nggak ada tempat lain, di sisi samping kanan kirinya itu sawah, ada bangunan lagi, cuman jaraknya itu lumayan cukup jauh. Sementara ini tempat yang cocok banget nih buat buat berteduh gitu dari hujan yang seperti ini. Akhirnya mereka kan masuk ke area pergudangan tersebut, berhenti dan meneduhlah mereka di sana. Sampai akhirnya hujan itu benar-benar ya deres-deresnya, plus ada petir, plus ada ya kayak gitu hujan angin juga. Ngomong lah si Mbak Tina, Zal, ini gimana ya Zal, udah malam gitu kan, ya mau gimana lagi, kata si Rizal. Emang mau ngeluyur aja ke sana, nanti basah semua, nanti masuk angin atau apa? Iya sih Zal, cuman aku di sini ya serem Zal gitu kan. Udahlah, nggak usah serem-serem. Dan ada lampu waktu itu di sana, ada lampu di teras gudang tersebut ya, lampu karena lampunya kecil, gudang itu luas, akhirnya kan jadinya remang-remang, nggak terlalu terang-terang banget. Nggak lama di sana, bener-bener ya namanya lagi banyak petir, lagi hujan angin seperti itu. Ini ada obrolan juga keluar dari mulutnya Mbak Tina, Zal, kalau misalkan tiba-tiba listrik mati gimana ya Zal ya? Ya enggak apa-apa, kata si Mas Rizal. Malah enak, katanya jawabnya begitu kan, jawab asal aja. Gak lama setelah itu beneran listrik itu padam, gitu kan. Wah, itu kan gelap banget gitu. Zal, aku takut, Zal. Ya udah, mau gimana lagi? Dipeluklah sama si Mas Rizal, udah nggak usah takut. Nggak apa-apa gitu. Nunggu hujan reda di sana, mereka pun mojok di situ, tapi ya memang nggak ngapa-ngapain, cuman ya begitu doang lah, nungguin setidaknya hujan itu agak sedikit reda. Mas Rizal pun sempat nawarin, mau ngeluyur aja atau gimana, Tin? Enggak lah Zal, aku nunggu aja sebentar lagi, katanya begitu. Oh ya wis, kalau misal begitu mau kamu. Mohon maaf, hidung mampet begitu ya. Nah, akhirnya sudah menunggu di situ, tiba-tiba mereka itu setelah kurang lebih sekitar 10 menit berada di sana, ada seseorang yang terlihat nggak begitu jelas karena kan lampu listrik lagi mati, ya gelap banget yang ada. Yang bikin terang itu cuman
petir-petir kayak gitu ya, baik yang deket maupun yang jauh itu lumayan ngasih cahaya. Nah ini ada sepertinya seorang laki-laki ya, karena terap gitu doang, nggak terlalu jelas. Ini datang dari arah depan memasuki gudang tersebut. Di situ si laki-laki pun sama-sama meneduh gitu ya. Cuman Mbak Tina sama Mas Rizal ya diem aja di situ, cuman jaga sikap lah. Udah, si laki-laki itu pun jongkok di sana di depan mereka dan sepertinya kayak ya kedinginan atau gimana gitu. Mas Rizal pun tetap diem aja, ya memantau begitu. Ini tuh siapa? Datang lagi, tuk. Kali ini seorang perempuan. Ya, perempuannya itu bukan perempuan muda atau apa, tapi lebih kayak seorang perempuan yang mungkin kisaran usianya itu udah 50 tahun ke atas gitu ya. Ini datang buru-buru, basah semua karena cahaya petir itu jadi kelihatan, sama jongkok di samping si kakek tersebut. Nggak cuman 2, setelah itu ada lagi, dan jumlahnya itu jadi banyak. Ada sekitar 8 atau 9 orang lah yang baru datang bergabung sama mereka di situ. Cuman Mas Rizal sama Mbak Tina itu kalau dari depan itu sebelah kanan, sementara mereka itu di sebelah kiri di sana. Ya Mas Rizal sama Mbak Tina lebih tenang. Oh ternyata banyak orang. Ya sempat ngobrol, mereka siapa ya Zal ya kira-kira. Mas Rizal pun jawab sekenanya, mungkin petani kali, petani pada kemalaman, mereka lagi ngapain gitu ya. Terus ya sudah, mereka tuh meneduh di sini. Soalnya dilihat dari pakaiannya itu seperti pakaian-pakaian ya para petani. Si bapak-bapak yang laki-laki pertama itu kan juga pakai caping. Beberapa juga celananya itu celana 3/4 kayak gitu, kayak yang biasa dipakai untuk bertani. Itu penilaiannya Mas Rizal. Dan ya mereka tenang begitu aja. Lumayan cukup lama, sekitar udah setengah jam lebih hujan itu nggak reda-reda. Ya mungkin waktu itu udah jam 10 lewat. Mbak Tina pun, Zal ini gimana ya Zal ya, kita pulang atau gimana ya? Ya terserah kamu, kata si Mas Rizal. Mau ngeluyur aja apa ya Zal ya? Ya udah nggak apa-apa, kita mau ngeluyur. Ayo Zal kita ngeluyur, ayo kita ngeluyur. Dan mereka pun akhirnya bangun dari tempat duduknya. Nah tempat duduknya memang Mas Rizal itu ndak bawa jas hujan. Ya memang nggak sedia sama sekali gitu ya. Ini kebiasaan yang buruk juga. Mohon maaf. Akhirnya mereka pun dari itu menuju ke sepeda motor. Mau jalan gitu ya, menuju ke sana, motor belum dinyalakan. Dan memang Mas Rizal nggak menyapa siapa-siapa yang ada di situ. Kaget banget itu apa? Ketika melihat ke arah orang-orang yang pada jongkok di sana, yang nggak kedengeran suaranya sama sekali, Mas Rizal pun akhirnya sempat nengok gitu ya, nengok iseng begitu doang ya. Dan begitu nengok, kaget. Ini ada cahaya petir. Mereka itu udah berubah, bukan orang, mereka itu kucing. Segerombolan kucing itu banyak di situ. Ya pada diem semua begini. Mas Rizal kan ngasih tahu Mbak Tina, Tina, orang-orang itu jadi kucing, kata si Mas Rizal. Masa sih Zal? Ditengok sama Mbak Tina, memang beneran. Saat nengok pun, motor udah dinyalain ya, jering, ini bisa jalan dan tapi nggak terlalu terang, cuman memang bayangan orang yang lagi jongkok itu udah nggak ada. Bayangannya tuh seperti kayak di bawah teralap ada petir, di situ kelihatan. Dan kucing itu tuh pada ngelihat ke arahnya Mbak Tina sama Mas Rizal. Zal beneran jadi kucing Zal, udah jalan yuk kita jalan. Ya udah yuk kita jalan. Akhirnya jalanlah mereka basah-basahan itu nembus hujan. Saat tiba di gerbang, Mas Rizal sebelum belok kiri, ini Mbak Tina itu sempat nengok ke arah belakang. Dan saat nengok ke arah belakang, kaget lagi Mbak Tina. Zal itu berubah jadi orang lagi, Zal. Berubah jadi orang lagi. Ya Mas Rizal takut. Tin, pegangan katanya. Ya. Akhirnya pegangan, Mas Rizal pun agak sedikit ngebut. Nembus hujan tadi. Cuman ya karena hujan lagi terus banget, kena muka kan sakit gitu ya. Akhirnya kecepatan pun dikurangi setelah jarak beberapa ratus meter. Dan jalanan itu juga udah mulai menggenang, bahaya juga kalau misal dikebut gitu. Ngurangin kecepatan
si Mas Rizal itu nengok ke arah spion. Ya lagi-lagi ada petir gitu, dan saat ada petir kan takut gitu, takut kesamber atau gimana. Mereka itu berada di area persawahan soalnya. Meskipun ada tiang-tiang listrik, ada sesuatu yang lebih tinggi, cuman ya tetap aja takut gitu. Nah, saat lagi nengok ke arah spion itu, Mas Rizal itu ngelihat di belakang itu ada orang lari-lari. Bayangannya Mas Rizal, ingatnya itu apa? Kayak bapak tentara yang lagi latihan gitu. Misal lagi olahraga, itu kan kayak gitu kan, lari brak 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 brak. Ini di belakang mereka, Mas Rizal itu diikuti sama ini rombongan orang lari. Rombongan orang lari, Mas Rizal pun nengok ke arah belakang. Mbak Tina pun jadi penasaran, ikut nengok ke belakang. Ternyata memang benar mereka tuh diikuti, mungkin dengan jarak 15-20 meter di belakang mereka itu ada rombongan lagi lari. Bener-bener, itu apa ya Tin? Ya nggak tahu. Udah Zal cepetin. Akhirnya dicepetin sama Mas Rizal. Rombongan itu tuh masih ngikutin. Tin masih ada di belakang. Ya udah cepetan. Dan mereka pun mulai memasuki daerah yang lumayan cukup ramai waktu itu. Mas Rizal nengok, ini udah beda area. Nah, area yang sebelumnya itu kan lampunya mati gitu ya, listriknya. Memasuki area yang udah terang, yang listriknya nggak kena dampak itu tadi, nengok ke arah belakang, rombongan itu udah nggak ada. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, perjalanan itu pun normal, sampailah di rumahnya Mbak Tina. Sampai ya kayak gitulah, kok basa-basahan seperti itu. Iya Pak, Mas Rizal pun menjelaskan. Tadi sempat neduh sebentar, tapi karena hujannya nggak berhenti-berhenti, akhirnya ya sudah kita ngeluyur katanya begini. Udah sana Tina mandi. Kamu juga Zal, mending langsung pulang, nanti masuk angin, kata si bapak. Atau kamu mau ganti baju dulu, kata ini kan. Kamu udah pakai jas hujan ya? Alah, nggak usah Pak. Mas Rizal itu menolak tawaran itu semua, jas hujan dan sebagainya. Udah Pak, saya langsung permisi pulang aja Pak. Ya sudah, hati-hati ya Zal ya. Akhirnya pulanglah si Mas Rizal ke rumah sana. Sesampainya di rumah, itu udah menggigil dingin gitu ya. Sampai rumah pun mandi dan sebagainya. Setelah mandi tadi, Mas Rizal kan ganti baju dan ya siap-siap untuk istirahat ya. Bikin itu dulu mie instan rebus itu. Enak banget, makan dulu. Padahal tadi di kondangan habis makan, tapi karena kehujanan dingin itu jadi lapar lagi. Nah, habis makan mie instan, Mas Rizal pun masuk ke kamar, mau siap-siap tidur. Nah, saat lagi siap-siap mau tidur, hujan itu udah mulai berhenti ya. Cuman ya ada gerimis-gerimis sedikit gitulah. Mas Rizal udah rebahan di kasur di sana. Orang tuanya juga udah pada tidur. Ini mungkin udah sekitar jam 11 malam. Dia lagi mau siap-siap mau tidur, tiba-tiba mendengar ada brek 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 brek. Mirip kayak suara orang lari, yaitu tadi gambarannya tuh bayangannya mirip kayak tentara yang lagi latihan gitu. Mas Rizal pun, loh, kok suara itu? Jangan-jangan aku diikuti nih sama mereka ini, kata si pikirnya Mas Rizal. Tapi udah, dia pun coba diem, coba tenang gitu ya, menenangkan diri. Suara itu tuh makin terdengar jelas, tapi ya suara itu seolah-olah tuh kayak di depan rumah, memang agak sedikit jauh. Mas Rizal pun bangun, bapaknya itu juga bangun akhirnya. Zal, itu suara apa ya Zal? Nggak tahu Pak. Mas Rizal itu belum sempat cerita pengalaman sebelumnya. Aku nggak tahu Pak. Ditengok sama bapaknya kan ke arah depan sana, dilongok begini, nggak ada siapapun, nggak ada apa-apa di sana, nggak ada apa-apa ya Zal ya. Tapi kok ada suara gitu kayak brak 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 di depan rumah. Mas Rizal pun akhirnya, Pak, cerita di situ, Pak. Aku tadi kondangan sama Tina, Pak. Terus berhenti lah Pak di sebuah gudang karena memang hujan gede banget. Dan saat berada di gudang sana Pak, itu ada beberapa orang datang, laki-laki dan perempuan Pak. Nah, saat datang di sana udah, ya saya nggak nyapa, nggak apa gitu ya, soalnya jaraknya juga lumayan cukup jauh. Saya sih ngelihatnya mereka tuh kayak para petani dan berpikirnya, oh karena udah kemalaman gitu ya, dan memang lagi hujan, mereka pun akhirnya ngaup di situ, berteduh di sana. Tapi Pak, pas aku sama Tina mau pulang,
mereka itu berubah Pak. Berubah jadi apa katanya? Berubah jadi pocong. Berubah jadi kucing Pak gitu. Berubah jadi kucing. Iya, jadi kucing semua Pak. Dan pas kita mau balik, itu mereka berubah jadi orang lagi Pak, kata si Mas Rizal. Ini sambil cerita, suara derap langkah kaki di depan itu masih jelas terdengar di sana. Ya mereka tuh jadi kayak gitu Pak. Pas kami udah jalan, ternyata kami diikuti Pak sama itu kan. Bapaknya pun, kok bisa ya Zal seperti itu ya Zal ya. Kamu nggak berbuat yang aneh-aneh sama Tina kan Pak? Boro-boro Pak, aku tuh ngapain gitu ya. Enggak, sumpah aku nggak ngapa-ngapain sama Tina itu, enggak Pak. Udah, ya sudah biarin aja. Udah kamu masuk atau kamu mau tak temenin bapak tidurnya. Mas Rizal bilang, nggak usah lah Pak, nggak perlu katanya begitu kan. Udah aku mau tidur aja Pak. Ya sudah kamu tidur, kamu baca-baca doa kali ya. Barangkali kamu diikutin sama mereka, kata si bapak. Iya Pak, iya Pak. Nah sudah, suara derap langkah itu pun hilang. Saat hilang, udah Mas Rizal itu udah mulai tenang dan bisa tidur. Tidur sampai pagi, pules banget. Dan paginya itu badan itu pada sakit. Ya ternyata mungkin kayak masuk angin, jadinya sakit gitu ya. Udah sakit, mau ngomong Tina juga lah, sudahlah biarin aja lah aku sakit begini. Ternyata pagi-pagi sekitar jam 9 malam, itu hari Sabtu, Mas Rizal itu nggak beraktivitas gitu ya, memang nggak bekerja. Pagi jam 9 malam, jam 9 pagi itu datang Mbak Tina ke sana. Tuk-tuk datang ke situ, Mas Rizal belum mandi, belum apa, Tin. Zal, cerita sih Mbak Tina, semalam Zal, kenapa? Semalam ada suara itu kayak orang baris di rumahku, kata si Mbak Tina. Hah? Kamu juga ngalamin sama Tin? Iya, aku ngalamin sama. Nah, bapaknya Mas Rizal juga ikut keluar gitu kan. Nah, Mas Rizal bilang, ini aku juga nggak enak badan banget, sakit gitu. Kamu sendiri gimana? Sakit enggak? Aku sih enggak apa-apa, kata si Mbak Tina. Cuman itu, tadi malam itu aku kebangun, tidur terus kebangun gara-gara ngedengar itu. Semua keluargaku juga mendengar ada derap langkah tapi nggak kelihatan, sama persis dengan apa yang dialami oleh Mas Rizal. Dan ya pagi itu Mbak Tina juga nggak lama karena Mas Rizal juga harus istirahat, nggak enak badan gitu ya. Terus sudah Mbak Tina pulang, hari itu nggak ada solusi, nggak ketemu itu apa gitu, buru-buru solusi ya, ngertiin itu apa aja nggak ada yang tahu. Dan akhirnya apa, Mas Rizal, singkat cerita hari itu tuh berlalu begitu aja dengan kondisi yang memang nggak enak badan, sakit gitu ya. Malam harinya Mas Rizal itu minum obat, jadi itu memicu ngantuk juga. Sekitar jam 9 itu udah tidur pules dia itu, sampai entah jam berapa Mas Rizal itu nggak inget. Tiba-tiba dia itu terbangun gara-gara ada suara orang ngobrol dan itu berisik banget gitu. Bener-bener ngobrolnya tuh keras, ada yang ketawa-ketawa, ada laki-laki, ada perempuan juga di sana. Ini ngobrol, itu siapa ya gitu, apa tamunya bapak atau gimana? Bangunlah Mas Rizal, nengok kanan kiri, bapak sama ibunya itu nggak terlihat, atau bapak mungkin lagi di depan sana. Suara obrolannya itu kayak di ruang tamu. Mas Rizal pun di ruang tengah itu kan digelapin, di ruang tamu lampunya itu nyala, tapi jadi lampu di ruang tamunya Mas Rizal itu ada lampu yang terang, ada lampu yang kecilnya. Jadi bisa dipilih yang mau dinyalain yang mana, kayak lampu gantung gitu loh. Nah ini lampu kecil yang dinyalain, jadi kan samar-samar ngiyip-ngiyip begitu. Mas Rizal melangkah mendekati ruang tamu. Nah mendekati ruang tamu, mulai kecium ada bau asap rokok. Mas Rizal dan keluarga itu nggak ada satupun yang merokok. Dan memang kalau di ruang tamu itu disediakan asbak gitu ya, barangkali ada tamu mau merokok atau apa. Tapi di ruang tengah itu steril lah dari asap rokok tadi. Nah ini asap kan masuk ke dalam. Bapak kok, kalau memang itu tamunya bapak, kok pintu nggak ditutup? Maksudnya Mas Rizal itu mau nutup itu supaya asapnya itu nggak masuk ke dalam ruang tengah di sana. Nah mendekat ke arah situ ya Mas Rizal itu sempat ngelongok begini sebentar dan kaget banget. Orang-orang yang duduk di sana itu jumlahnya banyak, ada belasan gitu ya. Mungkin kalau ruang tamu itu muat tamu paling 5 maksimal gitu ya. Ini tuh ada belasan, ada yang duduk di bawah, ada yang buka baju, ada yang pakai caping, laki-laki, perempuannya tuh pakai kebaya-kebaya di pedesaan begitu ya.
Ini ada yang kakinya nangkring di atas, wis macem-macem lah pokoknya bentuknya. Mereka tuh ngobrol-ngobrol, banyak yang ngerokok juga, asap itu ngepul di sana. Mas Rizal nengok begini, astagfirullahaladzim, tamunya bapak serem banget. Nengok sekali kan, selep masuk lagi. Begitu nengok kedua kalinya, orang-orang itu ngeliatin ke arahnya Mas Rizal semua. Cuman kali ini saat mereka itu ngeliat ke arahnya Mas Rizal baru menyadari mereka itu matanya itu ndak ada. Matanya itu kayak semacam bolong gitu ya. Mata bolong dan di bagian mulutnya, bibirnya itu juga ndak ada. Tapi bukannya kayak nggak ada terus kelihatan giginya begitu ya, enggak. Bibirnya tuh cuman kayak bolongan begitu doang, kayak bolongan nggak membentuk mulut semacam itu. Mas Rizal memastikan lagi ketiga kalinya dilongok begini, ternyata memang seperti itu. Dan saat ngelongok begini, posisi mereka itu udah berdiri semua dan apa? Mereka itu bawa celurit. Mungkin karena dari sawah ya, mereka bawa celurit, ada yang megang pacul juga. Posisinya itu udah berdiri semua di ruang tamu. Di situ Mas Rizal nyari bapak itu mana? Bapak itu udah ada di sana. Dan baru nyadarin, jangan-jangan ini yang kemarin yang ngejar-ngejar aku gitu. Dia pun akhirnya apa? Lari balik ke sana. Itu sambil teriak-teriak, Pak, begitu dipanggil-panggil, digebrak-gebrak. Bapaknya pun bangun, Zal, kenapa Zal? Pak, masuk Pak. Mas Rizal masuk, nggak mengizinkan bapaknya keluar. Takutnya itu tadi dia apa-apain, kena sabet atau kena apa gitu ya. Mas Rizal pun masuk ke sana, ditenangin sama bapaknya, sama ibunya. Kamu kenapa Zal? Dan waktu itu Mas Rizal memang lagi demam tinggi. Coba ditenangin sama bapaknya, Mas Rizal itu benar-benar takut banget. Dan di luar itu cuman Mas Rizal doang yang mendengar. Dia masuk kamar, kita tunggu gitu ya. Kita tunggu, itu jatahku, aku sing bacok katanya, aku yang bacok. Itu ngomong semacam itu. Mas Rizal kan tambah ketakutan, bapak sama ibunya itu nggak dengar apa-apa. Bapak nggak dengar Pak, bapak nggak dengar sama sekali Zal. Udah kamu tenang. Ini kamu lagi panas, badan kamu lagi panas. Pak, ini jangan-jangan Rizal kerasukan Pak, kata ibunya begitu. Enggak bu, ini Rizal lagi panas. Bu, ambil kompres sana. Nah, ibunya mau keluar itu enggak boleh sama Mas Rizal. Bu, jangan keluar Bu, nanti ibu dibacok gitu. Jangan keluar ya. Akhirnya udah nggak bisa keluar. Cuman waktu itu mungkin karena Mas Rizal panik, ada aktivitas secara fisik juga, keringat muncul gitu ya. Mas Rizal mulai berkeringat dan badan itu kayak mendingin, mulai adem lagi gitu. Dan saat itu Mas Rizal pun mulai tenang, suara itu tuh nggak ada, mulai menghilang. Tapi sebelum suara itu menghilang, Mas Rizal itu sempat mendengar ada suara derap langkah kaki, brek gitu. Nah, sini orang-orang ini itu kayak pada teriak panik gitu. Lunga kayak gitu. Yo kabur semacam itu. Habis itu suara itu pun hilang. Mas Rizal itu cuma diem aja di sana. Pak, itu apa ya Pak ya? Bapaknya pun bingung karena bapak itu nggak mendengar suara apapun. Bapak nggak dengar Zal itu karena kamu lagi demam tinggi. Biasanya kan seperti itu. Kalau orang lagi sakit, demam, kan otaknya itu kepengaruh gitu ya, jadi terganggu cara berpikirnya, mulai muncul yaitu imajinasi, kayak hayalan begitu Zal. Udah nggak usah dipikirin, mungkin kamu terlalu kepikiran yang kemarin kali, yang iya Pak, yang derap itu kan Pak, Bapak denger kan Pak? Iya, kalau suara derap langkah itu Bapak memang denger, tapi yang suara tadi itu enggak Zal, kata si ini ya. Akhirnya sudah, Pak, tapi aku takut ya. Sudah, kamu tidur sini. Akhirnya Mas Rizal pun tidur di kamar itu sama ibunya di atas, Mas Rizal itu di bawah di situ ambil kasur gitu ya, tidur di situ. Bapak pun mengalah tidur di ruang tengah sana. Tapi ya Mas Rizal, Pak, Bapak tidurnya di kamar aja. Udah enggak apa-apa katanya. Udah, kamu tidur aja. Mas Rizal pun tidur sampai pagi. Nah, keesokan harinya ternyata Mas Rizal itu dengar dari salah satu tetangganya, Mbak Tina itu juga sakit. Dan ya intinya seperti itulah, Mas Rizal sakit, Mbak Tina sakit. Dan
akhirnya bapaknya pun mengupayakan sesuatu. Pertama Mas Rizal itu disuruh ke dokter dulu, berobat ke sana lah, dapat obat. Begitu dapat obat, yaitu tadi bapaknya pun mengupayakan ke seseorang gitu ya, ngomong sama salah satu tetangganya, rumahnya lumayan cukup jauh tapi dianggap orang yang mengerti kayak gitu kan. Akhirnya ke situ, ke sana konsultasi. Si Mbah itu pun datang ke rumahnya Mas Rizal buat nengok dan sebagainya. Ya biasalah, keluar dari pendapatnya Mbah tersebut. Si Mbah itu bilang, ya Rizal ini kesambet di sana katanya. Kesambet di situ karena apa? Dulu di sana itu pernah terjadi sebuah pembantaian, kata si Mbah itu, di masa lalu, di zaman dulu banget itu pernah terjadi di situ. Emang apa Mbah yang terjadi, Mbah? Nah, ya mungkin tidak tahu ya kebenaran dari cerita si Mbah ini. Jadi dulu di situ, ini yang para petani-petani tersebut itu dikejar-kejar sama tentara katanya. Sama tentara. Pantesan waktu itu, loh kok ini ya, maksudnya Mas Rizal itu mendengar suara derap langkah kaki. Terus dulu saat naik motor itu pun kayak dikejar-kejar itu pakai tentara. Jadi kalau menurut si Mbah, mereka itu yang para petani-petani itu ngikut sama Mas Rizal dan dikejar gitu ya. Nempel lah sama badannya Mas Rizal dan itu dikejar sampai ke rumah ini. Makanya kedengeran itu tadi ada suara langkah kaki tentara. Lah terus ini gimana Mbah? Ya sudah, Rizal nanti kalau udah baikan, badannya udah enakan, ayo kita balik lagi ke tempat itu, kata si Mbah. Iya Mbah gitu. Akhirnya diturutin dan sekitar 2 hari kemudian Mas Rizal pun sembuh gitu ya. Udah mendingan badannya ya karena udah dapat obat dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang dijanjikan, berangkatlah mereka sekitar jam 8 malam, belum terlalu malam. Mas Rizal sama siapa gitu ya, sama bapaknya Mas Rizal itu sama-sama naik motor, sama si Mbah menuju ke lokasi tersebut. Nah itu ndak tahu rumahnya siapa, bangunannya siapa, itu juga ndak tahu. Mereka ke sana juga nggak minta izin, yang jelas nggak ada gerbangnya, cuman kayak semenan tapi nggak ada penutup pintunya. Masuklah ke sana mereka, si Mbah pun ya oh iya bener di sini memang pernah terjadi seperti ini. Mas Rizal pun cuman manggut-manggut begitu aja, namanya baru sembuh itu kan masih ada sedikit lemes-lemesnya kayak gitu ya. Duduk di sana pun Mas Rizal cuman duduk begini. Nah, Mas Rizal itu melamun. Dia ngelamun melihat sebuah sepeda motor datang ke situ dan Mbak Tina itu turun dari sana. Loh Tina kamu kesini juga? Bukannya kamu lagi sakit ya Tin ya? Aku udah sembuh Zal, kata si Tina. Aku udah sembuh. Lah terus kesini kamu mau apa? Ada perlu apa Tin? Aku mau nemuin orang-orang itu, kata si Mbak Tina. Ah, kamu mau nemuin orang-orang itu? Iya. Akhirnya apa Mbak Tina di sana berdiri ya. Ini Mas Rizal itu seolah-olah berdiri dekat sama Mbak Tina. Mbak Tina pun tepuk tangan gitu. Plak 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 plak. Tiba-tiba muncul dari arah depan ini rombongan para petani yang dilihat sama Mas Rizal waktu itu. Mereka pada berdiri semuanya di sana. Mas Rizal pun mundur karena ada rasa takutin. Kamu ndak apa-apa? Zal kamu kesana dulu, kata si Tina. Akhirnya mundur kan si Mas Rizal, nggak mendengar apa yang diucapkan. Mereka tuh ngomongin apa, tapi yang jelas itu tadi sosok-sosok bapak dan ibu petani tersebut, matanya itu pada bolong dan mulutnya itu cuma ngebentuk lingkaran begitu doang ya. Kadang nguncup, kadang ngebuka seperti itu. Hal itu menyeramkan buat Mas Rizal. Sementara si Mbah sama bapaknya itu kayak berdiri memaku begini, gak ngapa-ngapain. Dan setelah itu datanglah para tentara. Tentara yang Mas Rizal tidak tahulah itu tentara apa. Itu datang brek. Mereka tuh pada bawa senapan semuanya. Ini yang mereka yang pakai caping, pakai ini dan sebagainya. Itu kayak ditodok begini, pakai senapan, pada jatuh, pada ampun semacam itu. Dan setelah itu tadi, mereka tuh digiring ke suatu tempat, disuruh berdiri begini kan. Mereka tuh seolah-olah apa? Berjalan kayak nembus gudang tersebut. Kayak masuk ke sana, loh kok bisa masuk kayak gitu. Sementara Mbak Tina itu cuma ngeliatin Mas Rizal dan dia tuh kayak senyum gitu. Tin,
Kamu kenapa, Tin? Kamu kenapa, Tin? Ditanya sama Mas Rizal. Aku ndak apa-apa, Zal. Dan tiba-tiba di sana matanya Mbak Tina itu pun bolong, mulutnya pun berubah seperti itu. Jadi kayak lingkaran begitu doang. Dan Mbak Tina sambil ngeliatin Rizal itu jalan menjauh gitu ya. Mata bolongnya itu nggak ngeliatin, cuman mukanya itu masih ngeliat ke arahnya Mas Rizal. Kesana dia tuh jalan nyamping dan nembus ke dalam gudang tersebut. Mas Rizalnya kan, Tina, kamu mau kemana, Tin, gitu. Dipanggil-panggil, ya Mbak Tina itu ngilang begitu aja. Tiba-tiba di situ Mas Rizal itu udah kayak dipegangin sama bapaknya. Udah tenang Zal, kita pulang. Mbah, gimana Mbah? Ya sudah, ndak apa-apa. Udah, yuk kita pulang. Nah, si mbahnya pun melanjutkan ritual sebentar di sana, nggak diceritakan sama Mas Rizal ngapain, kemudian dibawa pulang. Ya di situ si mbah pun ngomong, kamu lihat semua, Zal, tadi. Iya Mbah, aku ngelihat semua Mbah, begini. Ya wis lah, Tina Mbah, Tina. Nah di situ baru keinget Tina. Kenapa? Akhirnya bapaknya Mas Rizal pun ke sana, ke rumahnya si Mbak Tina, menanyakan, ngecek, padahal itu udah malam gitu ya. Bapak pun pulang, bilang Tina baik-baik aja, Tina udah sembuh. Dan gak lama setelah itu Mbak Tina dibonceng sama bapaknya. Ya datang ke rumahnya Mas Rizal gitu ya. Ke situ ini Tinanya tuh udah apa-apa. Nah Mas Rizal pun udah mulai agak lumayan tenang begitu ya. Ya udah Zal, kamu istirahat aja, aku udah apa-apa. Iya Tin, cuman aku takut, aku khawatir gitu kata si Mas Rizal. Akhirnya sudah, malam itu pun Mas Rizal istirahat, Mbak Tina pulang gitu kan. Singkat cerita, sembuhlah Mas Rizal. Dan mereka yang pernah datang ke rumah, para petani dan tentara itu sudah hilang, nggak pernah datang lagi. Boleh dibilang kehidupan itu udah mulai normal. Waktu pun berjalan, hubungannya Mas Rizal sama Mbak Tina entah kenapa Mas Rizal sendiri tuh merasa kayak kok kita sekarang agak sedikit renggang ya begitu ya. Dan memang renggang, Mas Rizal itu pun sudah nggak berminat sama Mbak Tina. Sebaliknya Mbak Tinanya pun juga sama. Akhirnya mereka pun sama-sama ngebuka perasaan tersebut dan mereka pun memutuskan untuk berpisah, putus gitu ya. Setelah putus, ya sudah, mereka nggak berkomunikasi dan 4 bulan lebih setelah kejadian tersebut, Mbak Tina itu meninggal. Ya Mas Rizal itu karena memang udah nggak kontak lama kan, ya bertanya-tanya, ini meninggalnya kenapa? Aku nggak dengar Tina sakit. Katanya Tina sakit itu cuma 2 atau 3 hari, terus udah habis itu tuh meninggal. Ya tentu saja sedih Mas Rizal gitu ya. Sebenarnya ada apa ya? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa yang sebelumnya? Atau memang ya karena memang sudah usianya. Mbak Tina memang udah waktunya harus pergi, harus meninggal. Ya Mas Rizal mau ndak mau harus menerima hal itu, mau ndak mau harus ikhlas dengan hal tersebut. Meskipun memang gak ada perasaan apa-apa lagi, tapi dulu pernah deket kayak gitu kan, dan gak ada masalah apapun. Mas Rizal juga waktu itu belum deket dengan siapapun yang baru, jadi rasa kehilangan itu masih ada. Ya itu aja. Satu cerita dari Mas Rizal. Terima kasih banyak Mas Rizal. Tentu saja masih banyak tanda tanya di sini, dan ya karena narasumbernya Mas Rizal itu juga nggak ngerti masalah itu tuh masalah apa, tapi ya biarkan itu tetap mengawang begitu aja gitu ya. Itu aja, terima kasih Mas Rizal. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ketidaknyamannya dengan suara ini gitu, suara yang midem mohon dimaafkan, harap maklum. Itu aja, sampai jumpa lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.